Ada kenangan paling berkesan gak sih sama ayah dari Mas Firman sendiri? Banyak Salah kenangan. Salah satunya adalah ketika saya menduduki sekolah 2 SMP, ayah saya bilang bahasanya, "Nak, Tiga bawaan dulu ya. Ada. tulis lagu yang berjudul Ayah, album yang kedua dari Takdir Jodohku." Nah, maksud dan tujuannya menciptakan lagu Ayah ini di mana pengalaman saya pribadi, di mana ayah saya itu meninggal. Nah, disitulah saya berpikir bahwasanya pengorbanan seorang ayah itu sangat luar biasa. Ayah walaupun dia di posisi yang keempat setelah ibu, dan ibu. Nah, tapi peran sebagai seorang ayah sangat luar biasa, sangat penting di dalam rumah tangga. Adanya saya sampai besar seperti ini karena pengorbanan jerih payahnya ayah, sehingga nafkah yang diberikan pada ibu saya, jadilah air susu yang saya minum, jadilah saya seperti sekarang ini. Dan sampai sekarang saya belum bisa membalas pengorbanan ayah saya, karena sebelum saya sukses, sebelum saya bisa jadi siapa-siapa, dan sebelum saya sebelum saya dapat penghasilan yang lebih, di situ ayah saya sudah tidak ada. Jadi tidak ada kesempatan lagi saya untuk membahagiakan ayah saya secara lahiriah. Dan saya punya niatan atau cita-cita di mana nanti mau saya ba'dakan, gitu. Haji ba'dal, seperti itu. Artinya lagu ini sangat pendalam ya diciptakan ya. Iya. Ada kenangan paling berkesan gak sih sama ayah dari Mas Firman sendiri? Banyak kenangan. Salah satunya adalah ketika saya menduduki sekolah 2 SMP, ayah saya bilang bahasanya, "Nak, saya sudah tidak sanggup lagi membiayai kamu sekolah. Kalau kamu ingin meneruskan sekolah, carilah uang sendiri dari hasil yang halal dan untuk membiayai dirimu sendiri." Itu yang menjadi suatu ingatan yang terdalam saya. Lalu Bapak pesan di mana nanti ketika kamu sudah dewasa, kamu harus bisa menjadi pemimpin buat adik-adikmu di situ. Oke, ini Mas Firman, ini lagu Ayah ini kan diciptakan sendiri sama Mas Firman ya. Pendapat Mas Ari gimana? Cocok nggak dibawakan langsung oleh Mas Firman? Ya pasti karena Kang Firman bawain lagu ini, artinya menciptakan lagu ini sendiri, dia paham karakter lagunya, isi lagunya mungkin sesuai dengan pengalaman dia pribadi, jadinya ya pasti cocok. Karena biasanya namanya lagu itu pasti paling cocok dinyanyiin sama yang bikin gitu sebenarnya ya, walaupun banyak pencipta lagu sendiri yang juga cocok dinyanyikan sama musisi-musisi yang memang udah punya warna ya, itu bisa juga. Tapi kalau buat saya sih dengan Kang Firman nyanyi lagu sendiri lebih bagus, lebih mengena ya. Dari sisi musikalitas juga saya lihat bagus musiknya. Terus saya cuma ngedirect dari sisi vokal gitu ya, mungkin bagusnya begini kan gitu. Jadi lebih ke arah lagunya ya, supaya keluarnya enak aja, dan mungkin ini hasil yang paling maksimal gitu. Saya rasa bagus kok, insya Allah mudah-mudahan bisa diterima gitu lagunya. Oke, lagu Ayah ini rekamannya di studio pribadi langsung ya? Ya, beberapa untuk direktur di sini, lalu untuk mematangkan rekaman sampai launching itu di studio 88 Cibubur. Untuk video klipnya sendiri nih, itu gimana? Untuk video klipnya sendiri dikerjakan sama Mas Eko, dan bertepatan lokasinya ada di Banten, di tempat saudara-saudara dari Mangguru, seperti itu. Kalau menurut Mas Ari sendiri, hasil video klipnya itu gimana? Pas banget gak sih sama lirik yang dibawakan oleh Mas Firman ini? Yang pasti pas, yang pasti udah pas. Terutama aku suka banget sama gradingnya ya, color gambarnya tuh bagus banget. Jadi nggak cuma sebatas bikin lagu dinyanyiin, diproduce, tapi dari sisi video klip juga dipikirin banget. Karena kan memang aku fokusnya lebih ke produksi musik ya. Jadi kalau untuk video klip aku nggak ikutan, itu Kang Firman sama Mas Eko. Tapi aku ngeliat hasilnya puas lah senang. Untuk video klip sendiri itu melibatkan artis? Untuk video klip sendiri tidak melibatkan artis lain, melainkan talent-talent yang membantu dari
beberapa teman media disupport sama beliau, dan juga dari jalur selebriti ataupun dari masyarakat setempat. Mungkin ditambahin kan kalau ngeliat video klipnya itu kan ada kayak cerita anak kecil dari kecil gitu ya berjuang. Nah sebenarnya itu mencerminkan Mas Firman ceritanya gitu. Jadi talentnya tuh talent lebih ya masyarakat aja yang bisa kita ajak kerjasama gitu sih. Dan benar. Mungkin juga video klipnya itu menggambarkan masa kecilnya Mas Firman ya. Nah itu dia. Benar. Ini genrenya apa sih Mas? Pop Melayu. Pop Melayu. Pop Melayu. Gitu. Sejauh ini udah buat berapa lagu Mas? Sejauh ini totalnya ada sekitar 24 ya? 24 lagu. Asik-asik lagunya. Dari 24 lagu itu mengisahkan tentang perjalanan hidup semua atau gimana tuh Mas? Oh tidak. Jadi ada dari beberapa saya dengar curhatan dari teman terkait dengan rumah tangga ataupun dengan hubungan secara suami istri, dan juga hubungan antara kekasih seperti itu. Ya banyak masukan juga dari teman-teman yang lain seperti itu, sehingga saya mendengarkan curhatan beliau, lalu saya berpikiran untuk mewakili lah daripada perasaan beliau, sehingga bisa mewakili masyarakat yang mendengarkan atau yang mempunyai senasib lah, Kisah yang ya, sama. kisah yang sama seperti itu. Dengar-dengar juga nih Mas Firman. Oh, Mas Firman membuatkan lagu untuk Pak Tarno dan Kangen Band, itu bisa diceritakan gak Mas? Oh, kalau membuatkan lagu enggak, justru kalau di Kangen Band saya membawakan lagu. Oh gitu. Membawakan lagu dari beberapa karya Mas Tama Kangen Band. Lalu kalau untuk keterlibatan Pak Tarno, beliau sebagai video klip gitu di lagu yang berjudul Bucin di album kedua saya. Seperti itu. Itu di lagu-lagu Mas Firman sendiri itu genrenya sama semua atau beda-beda di setiap lagu? Sama Sama semua. Iya, pop Melayu. Kalau Color lah. satu color seperti itu. Kalau untuk religi memang saya juga ada religi, lagu-lagu single-single religi. Kalau untuk menciptakan lagu untuk orang lain atau talent lain itu lebih ke pop seperti itu. Oh, ngomong-ngomong soal religi ini kan dikit lagi juga udah mau bulan puasa ya. Iya. Kalau nantinya ada panggilan untuk konser-konser gitu gimana Mas? Ya, nggak apa-apa. Siap. Iya, siap. Karena memang tujuannya saya menciptakan lagu ataupun membawakan lagu dari lirik yang dibuat oleh karya dari teman-teman, itu kan tentunya ingin mewakili perasaan atau menghibur masyarakat, lebih tepatnya di sini. Ya, ini menghibur masyarakat di mana pas dalam keadaan